Bab 766. Tang Hulin menggelengkan kepalanya dan menatap Gu Yue. Aku tidak butuh 1 menit. Saya hanya perlu mengajukan pertanyaan padanya. Gu Yue. Aku hanya pernah mencintai seorang gadis di dunia ini dan gadis itu adalah kamu. Apakah kamu mencintaiku? Dia pernah memiliki ribuan dan jutaan kata yang ingin dia katakan padanya. Namun ketika dia benar-benar berhadapan dengannya, dia hanya bisa mengucapkan kata-kata ini. Kata-kata ini sudah cukup baginya. Dia membutuhkan jawaban. Jawaban yang bisa membuatnya berhenti merawat segala sesuatu yang lain atau membuatnya berjalan ke dunia lain. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan telapak tangannya. Sisik emas mengkilap menyebar dari pergelangan tangan yang terbuka sampai ke telapak tangannya. Cakar-cakar emas yang bersinar muncul dengan 5 jari tertekuk ke dalam. Dia mengarahkan cakar yang tajam lurus ke atas kepalanya. Semburan fluktuasi esensi darah tebal keluar dari tubuhnya dengan tiba-tiba. Sulit untuk dijelaskan. Tetapi selama sepersekian detik ketika aura esensi darah tebal muncul, setiap master jiwa dengan jiwa bela diri tipe naga di tempat kejadian mengeluarkan dengusan teredam. Mereka tampak sangat pucat dan bahkan Long Yue tidak terkecuali. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana esensi darahnya begitu kuat? Wajah Long Yue tercengang dengan takjub. Dia berpikir bahwa dia telah mencapai level lain setelah 3 tahun berkultivasi dengan susah payah. Tang Hulin tentu bukan tandingannya 3 tahun lalu. Bahkan jika kekuatan garis keturunannya benar-benar mampu menekan Long Yue, dia tidak akan pernah mengalahkan Long Yue jika bukan karena bantuan Gu Yue. 3 tahun kemudian, itu bahkan lebih mustahil. Long Yue sudah menjadi master armor pertempuran 2 kata dan dia adalah salah satu yang paling kuat di dunia. Sepertinya dia sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi dan bertarung dengan judul Douluo. Namun, tepat ketika aura garis keturunan orang itu meledak pada titik itu, Long Yue dengan ketakutan menemukan bahwa ada perasaan kuat penyerahan dalam kekuatan garis keturunan tubuhnya yang hampir tidak terkendali karena penindasan dari fluktuasi esensi darah Tang Hulin. Seolah-olah hanya perlu 1 pemikiran tentang kekuatan garis keturunan di tubuhnya untuk melepaskan dan menyerahkan diri di hadapan Tang Hulin. Aura keturunannya beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana aura garis keturunan seseorang bisa begitu kuat? Saudaraku, jangan! Naer berteriak. Namun dia tidak berani bergerak sama sekali. Dia bisa dengan jelas melihat sinar emas yang berdenyut di cakar naga emas. Tang Hulin hanya perlu menurunkan telapak tangannya sedikit sebelum dia menggosok kepalanya. Aku hanya perlu tahu jawabannya. Itulah jawaban di hatimu. Jawaban yang asli. Jangan berbohong padaku. Saya bisa tahu dari pandangan dan garis keturunan Anda. Saya bisa merasakan jika Anda mengatakan yang sebenarnya. Tang Hulin menatap Gu Yue dengan tatapan terbakar tanpa konsesi sedikit pun. Gu Yue menatapnya dengan linglung. Air mata tidak lagi mengalir di wajahnya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan mengalami kerusakan. Dia mengangguk dengan keras saat air mata mengalir di wajahnya sekali lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berlutut di atas daun teratai. Dia tidak bisa berbicara lagi tetapi hanya mengangguk dengan penuh semangat. Tang Hulin tersenyum bangga saat dia meletakkan tangan kanannya. Dia maju selangkah dan berdiri di depannya. Dia menariknya dari daun lotus ke lengannya. Makhluk besar muncul di bawah tubuh Tang Hulin disertai dengan raungan naga gagah berani yang mendorong tubuhnya dan tubuhnya ke udara. Tungkai belakang binatang besar yang tebal dan kuat mendukungnya di bawah air danau Dewa Laut. Tubuhnya yang sangat besar yang muncul dari permukaan air danau Dewa Laut sudah melebihi 50 meter. Itu adalah Overlord Dragon yang sangat besar. Namun itu tidak terlihat seperti jiwa roh tetapi lebih seperti makhluk asli. Itu memiliki sisik hitam tebal dan berat. Dan mata merah darah yang besar. Di samping tubuhnya yang sangat mengerikan. Itu menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi dan bahwa itu adalah naga yang paling kuat. Tidak peduli seberapa kuat Long Yue, Gunung Naga Rajanya hanyalah jiwa bela diri. Di sisi lain, seolah-olah Tang Hulin berhasil memanggil naga tuan yang asli. Selain itu bukan naga tuan biasa. Ada kilap keemasan gelap yang berkilauan samar di bawah sisik hitam pekatnya.
Gu Yue membenamkan wajahnya yang menawan ke bahu Tang Wulin dengan tangan mencengkeramnya dengan erat. Tepat ketika dia menyaksikan Tang Wulin mengarahkan cakar naga emas ke kepalanya. Senar yang melilit erat hatinya sepanjang akhirnya patah. Itu telah pecah sepenuhnya. Dan dia tidak bisa lagi menekan emosi di lubuk hatinya yang lebih dalam. Emosinya yang tak terkendali meledak dan mengalir deras melalui air matanya. Bagaimana dia bisa melupakan kepingan-kepingan masa lalu mereka? Dan kehangatan yang dia rasakan ketika dia bersamanya sekali lagi. Bagaimana dia bisa lupa tentang bagaimana dia selalu menempatkan dirinya di hadapannya tanpa ragu ketika mereka menghadapi bahaya bersama. Laki-laki bukan batang rumput atau pohon. Jika pertemuan pertamanya dengan dia adalah karena beberapa motif tersembunyi, maka dengan berlalunya waktu, semua tujuannya telah lenyap dalam diam. Meskipun tahu bahwa dia seharusnya tidak bersikap seperti itu. Dia tidak keberatan pada awalnya karena dia percaya pada pengendalian diri. Ketika dia menyadari bahwa semuanya sudah mulai melepaskan diri dari kendalinya. Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Siluet Tang Wulin sudah berakar ke bagian terdalam hatinya. Bagaimana dia bisa menjauh darinya dengan begitu mudah? Selama sepersekian detik ketika dia menyaksikan penampilannya di sisi yang berlawanan di Sigat Fated Death Festival, dia hampir kehilangan kendali emosinya. Dia menggunakan energi yang luar biasa untuk menekan emosi di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak pernah berpasangan dengannya bahkan jika dia mengakui kekalahannya. Kalau tidak, semua yang lain akan terpengaruh olehnya. Karena itu, dia menolak untuk mengungkapkan dirinya dari awal hingga akhir. Sebagian dari dirinya bahkan berharap pria itu akan membelakanginya dan pergi dengan kekasih lain. Namun, dia tahu bahwa dia salah ketika dia mengatakan kata-kata itu. Pada saat yang sama, wajahnya dipenuhi air mata. Hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Segala sesuatu yang dia hentikan dari kehancurannya terjadi pada saat itu ketika dia mengangkat cakar naga emasnya pada akhirnya. Dia hanya ingin memeluknya erat pada saat itu. Dia bersandar pada pelukannya ketika dia merasakan pelukan hangat yang tidak dia rasakan selama 3 tahun terakhir. Dia menangis hatinya. Setiap frustrasi terpendam yang terakumulasi di dalam hatinya sepertinya telah lenyap tanpa jejak pada saat itu. Dia menolak untuk memikirkan hal lain. Dia hanya ingin menjadi wanita dengan tenang untuk saat itu. Tang Wulin memeluknya dengan erat. Tiba-tiba hatinya merasa puas. Dia tahu bahwa dia masih mencintainya ketika dia melihat air mata mengalir di wajahnya dan waktu itu tidak berhasil melemahkan perasaannya untuknya bahkan sedikit. Kata-kata yang dia gunakan untuk menyakitinya saat itu hanyalah topengnya. Adapun mengapa dia memilih untuk memakai topeng itu? Apakah itu penting? Apakah masih penting sekarang? Dai Yuner mengangkat kepalanya dengan linglung dan memandangi kedua orang itu yang memeluk erat kepala naga raksasa itu. Tiba-tiba dia merasa penampilannya tidak perlu. Dia tidak membencinya sama sekali karena itu persis seperti yang dikatakannya. Mereka sudah saling kenal terlambat. Naer tidak menangis juga tidak sedih. Dia tersenyum gembira dengan senyum yang dipenuhi dengan kepuasan. Tidak ada yang tahu apa yang dia tersenyum karena ada sangat sedikit orang yang melihat senyum di wajahnya pada saat yang tepat. Upacara sudah selesai. Saya ingin memberi selamat kepada Tang Wulin dan Gu Yue karena ditakdirkan untuk 3 reinkarnasi. Dan saya berharap Anda berdua tetap bahagia selamanya. Suara Lan Muzi menggema di seluruh adegan. Sementara itu, sudah waktunya penculikan pengantin wanita. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Long Yue menemukan dia tidak dapat mengambil langkah maju alasan meskipun sudah siap untuk menyerang. Ketika dihadapkan dengan Overlord Dragon yang sangat besar dan aura garis keturunan yang kuat yang dipancarkan dari tubuh Tang Wulin, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki cara untuk mengumpulkan keinginan untuk menyerang. Selain itu, bukankah ini sesuatu yang ingin dia lihat? Bagaimanapun, Tang Wulin tidak berpasangan dengan Yuner. Dia tanpa sadar melirik Sumier berdiri di sisinya. Dia melihat ke arah gadis yang keras dan bahkan sedikit agresif itu dan menemukan dengan heran bahwa air mata meluncur turun di mata Sumier tanpa suara. Air mata mengalir di wajahnya karena dia tergerak ketika dia melihat 2 sosok di kepala Overlord Dragon. Itu juga pada titik ini ketika hati Long Yue tiba-tiba diaduk seolah-olah ada perasaan yang dipindahkan.
Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Bab 767. Overlord Dragon perlahan mencondongkan tubuh ke depan dan mengiring mereka kembali ke permukaan air. Cahaya perak menyala pada tubuh Gu Yue saat dia membawa Tang Wulin dan menghilang bersama dari permukaan danau di saat berikutnya. Mereka diangkut ke tempat yang jauh yang bahkan tidak bisa dilihat di pantai. Nasib Dewa Laut di Danau Dewa Laut tidak diragukan lagi akan menjadi kejadian yang tak terlupakan dari festival tanggal Danau Dewa Laut yang dihuni semua orang dengan sangat senang. Permukaan Danau Dewa Laut masih berkilauan, tetapi tampak agak redup setelah kepergian mereka. Seolah-olah protagonis dari acara tersebut telah pergi. Tang Wulin tidak pernah tahu Gu Yue begitu bersemangat sehingga dia hampir bisa meleleh di lengannya. Dia menciumnya secara spontan. Itu adalah ciuman yang rasanya sedikit asin. Bibirnya yang lembut dan penuh sensual berpisah dengan hasrat yang tak terlukiskan muncul dari dalam. Sudah berapa tahun sejak Tang Wulin menekan perasaan di hatinya. Dia memeluknya erat-erat dan berharap bahwa dia bisa berpegangan padanya dan dikunci dalam pelukan penuh gairah padanya selamanya. Dia tidak tahu di mana dia berada. Tetapi dia tahu dia dikelilingi oleh pepohonan. Dia tidak khawatir karena dia bersama orang paling penting dalam hidupnya. Ciuman itu berlangsung sangat lama. Mereka masih muda dan tidak berpengalaman. Sangat tidak berpengalaman sehingga mereka tidak yakin bagaimana untuk melanjutkan. Dia hanya bisa memegang bagian kecil punggungnya dengan erat sementara dia memeluk lehernya. Itu berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Tidak sampai mereka berdua hampir terengah-engah dan bibir mereka bengkak. Hanya pada saat itulah mereka melonggarkan pelukan mereka dan terengah-engah dengan keras. Jika aku mengatakan aku tidak mencintaimu, akankah kamu benar-benar bunuh diri? Tanya Gu Yue. Sedikit kehabisan nafas. Kenapa aku harus bunuh diri? Aku hanya akan menggaruk kepalaku dengan cakar naga emas. Tang Wulin tertawa kecil. Gu Yue mengangkat kepalanya dan menatapnya. Sementara ia mengambil kesempatan untuk memberikan kecupan lembut pada bibirnya. Pembohong. Gu Yue berbicara dengan marah. Tang Wulin tersenyum dan berbicara. Jika aku bisa berbohong dan meyakinkanmu, maka aku bersedia menjadi pembohong selama sisa hidupku. Gu Yue, aku mencintaimu. Gu Yue berhenti sejenak. Ketika gairah di dalam hatinya mereda, dia tenang sejenak sebelum pikiran rasionalnya mengambil alih. Dia membenamkan kepalanya ke bahunya. Lalu, sedikit kepahitan muncul di wajahnya yang menawan. Kamu seharusnya tidak melakukan itu. Tahu, Anda bermain dengan api dan Anda akan terbakar. Aku tidak bisa bersama kamu. Kami berbeda. Jadi pada akhirnya kami tidak akan bersama. Tang Wulin berbicara dengan tenang. Jika kita ditakdirkan untuk berpisah, mengapa khawatir sekarang? Karena kita bersama sekarang. Mari nikmati momen ini. Bagaimanapun, jika ini menjadi takdir kita, aku akan berada di sisimu untuk menghadapi masa depan bersamamu. Tidak peduli betapa sulitnya itu. Kamu tidak mengerti. Gu Yue menutup matanya dengan kesakitan. Saya lakukan. Tang Wulin berbicara dengan tekad. Dia tidak menanyakan tentang kekhawatiran Gu Yue. Karena dia tahu bahwa dia akan memberitahunya cepat atau lambat ketika dia menginginkannya. Di sisi lain, jika dia tidak repot-repot memberitahunya, maka dia bersedia untuk menghadapinya bersamanya apapun itu. Gu Yue meraih pundaknya. Dia tidak tega meninggalkan lengannya. Wulin. Dia menatapnya dengan serius. Tang Wulin tersenyum dan berkata, katakan padaku apa yang ada di pikiranmu. Saya percaya bahwa Anda sudah tahu niat saya. Tetapi Anda juga harus tahu bahwa saya selalu menjadi orang yang sangat gigih. Rasa pahit terungkap di sudut bibir Gu Yue. Bagaimana jika suatu hari kamu menyadari bahwa aku adalah musuh yang kamu tidak punya pilihan selain menghadapi? Apa yang akan kamu lakukan? Tang Wulin menjawab. Jika hari itu tiba dan kamu adalah musuh aku tidak punya pilihan selain untuk menghadapi, maka kamu harus membunuhku sehingga aku bisa hidup dalam hatimu. Maka kita tidak akan pernah berpisah sama sekali. Dia berbicara dengan sangat tenang. Itu tidak dimaksudkan untuk menjadi kata-kata yang terdengar manis. Namun, air mata mulai mengalir tak terkendali di wajah Gu Yue. Tang Wulin menghapus air mata dari wajahnya. Dia menangkupkan wajah menawannya di tangannya dengan lembut. Apa yang terjadi?
Katakan padaku. Jadi kita bisa menghadapinya bersama. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa. Jika benar-benar ada hari seperti itu, maka mungkin aku akan membunuhmu. Apakah kamu tidak takut mati bahkan hanya sedikit? Mungkinkah Anda sama sekali tidak peduli dengan anggota keluarga Anda? Biarkan aku pergi. Selama aku tidak di sisimu, aku masih memiliki kendali atas segalanya. Namun, jika aku tetap di sisimu, kamu akan mati cepat atau lambat. Tang Wulin tersenyum. Bagaimanapun, itu hanya karena aku tidak cukup kuat. Gu Yue, jangan khawatir. Saya akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat sehingga saya dapat melindungi Anda dengan baik. Katakan padaku, siapa yang mengancammu? Siapa mereka? Kami berada di Akademi Shrek. Mungkinkah ada hal lain di benua yang tidak bisa dikelola siswa kami? Gu Yue menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, bukan itu. Anda tidak mengerti. Anda hanya tidak mengerti. Tang Wulin memperhatikan ketika emosinya tiba-tiba gelisah. Jadi dia buru-buru memegangnya. Baiklah. Kalau begitu kita tidak akan membicarakannya. Anda bisa memberitahu saya kapan Anda siap. Saya minta maaf Gu Yue. Tetapi apakah Anda tahu bahwa saya benar-benar sangat mencintaimu? Jangan pernah meninggalkan saya, tidak peduli betapa sulitnya situasinya. Aku akan selalu berada di sisimu. Gu Yue tidak berbicara lagi karena dia tahu bahwa tidak mungkin membuatnya berubah pikiran terlepas dari apa yang dia katakan. Namun, apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia bersamanya hanya untuk kenyamanan sesaat? Mereka bukan siapa mereka dulu. Mereka sudah dewasa sekarang. Kasih sayang mereka satu sama lain bukan lagi cinta anak anjing konyol itu. Jika mereka masih bersama setelah festival tanggal Danau Dewa Laut, dia tahu bahwa akan sulit untuk mengendalikan diri dan hubungan hanya akan menjadi lebih serius. Keduanya saling berpelukan erat. Ayo pergi. Datanglah ke tempat saya. Gu Yue berbisik pelan. Yakin. Saya tidak punya tempat tinggal secara kebetulan. Tang Wulin baru saja kembali. Jadi memang benar bahwa dia tidak punya tempat tinggal. Cahaya perak berkilau sekali lagi. Dia menolak untuk meninggalkan lengannya sehingga dia hanya bisa menggunakan retret spasial untuk membawanya saat mereka pergi diam-diam. Tang Wulin heran menemukan bahwa meskipun kekuatan spiritualnya yang telah mencapai peringkat jurang roh, Gu Yue masih berhasil memberikan perasaan seolah-olah dunia spiritual seluas samudera ketika ia memobilisasi kekuatan jiwanya. Apa peringkat yang sudah dicapai kekuatan spiritualnya? Tempat Gu Yue mirip dengan Naer. Dia juga tinggal di sebuah pondok kayu kecil di Pulau Sigat. Tetapi tidak terletak di pelataran dalam. Ini bukan tempat yang mudah tersedia bagi murid pelataran dalam biasa. Dia ditugaskan di kabin hanya karena dia adalah pemimpin dari Shrek Seven Monsters. Energi asal di Pulau Dewa Laut jauh lebih tebal daripada dunia luar. Ketika kultivasi dipraktikkan di sini, semua jenis jiwa bela diri akan menghasilkan 2 kali lipat hasilnya dengan setengah upaya. Dia memegangnya ketika mereka berbaring di ranjang kayu yang ditutupi dengan spray. Dia memeluknya saat dia memeluknya. Dia tidak memiliki niat untuk menjadi intim secara fisik pada saat ini kecuali untuk perasaan kasih sayang murni yang mengalir dari hatinya. Segala sesuatu yang lain memucat dibandingkan selama dia bisa memeluknya seperti ini. Napasnya telah kembali normal dan sangat santai. Alis rajutannya tidak lagi dirajut saat dia tertidur bersandar di lengannya seperti bayi. Dia tersenyum ketika lesu merayapi tubuhnya. Dia belum beristirahat sejak dia kembali. Ketenangan saat bersama wanita yang ia cintai di lengannya membuatnya merasa sangat puas. Dia menutup matanya saat dia perlahan-lahan melayang ke alam mimpi dan masuk ke dunia milik mereka berdua. Danau Dewa Laut di pagi hari memiliki keindahan misterius untuk itu. Kabut menutupi permukaan danau sementara ombak biru berdesir di atas air. Dia berdiri di tepi danau untuk waktu yang sangat lama. Bahunya tertutup embun pagi. Namun dia tidak punya niat untuk menghilangkannya. Dia muncul seperti elf dengan rambut peraknya tertiup angin pagi saat dia menatap jauh ke fajar yang berkabut. Mata ungu besarnya mencerminkan air danau. Ujung-ujung bibirnya tersenyum tipis. Wanita lain berjalan diam-diam dan berdiri di sisinya. Rambut hitamnya yang tertiup angin membuatnya sehat. Ada rona merah samar di wajahnya yang menawan. Namun,
Ketika dia melihat wanita lain, senyumnya menghilang. Mereka berdiri berdampingan saat mereka menatap air danau jernih di depan mereka. Kamu menang. Naer berbicara dengan lembut namun santai. Sepertinya kamu benar-benar ingin aku menang. Gu Yue mengerutkan kening. Naer terkekeh. Iya nih. Aku sebenarnya ingin kamu menang dengan buruk karena kupikir kamu akan menang bagaimanapun juga. Saya mengerti dia terlalu baik. Bisakah kamu mempercayainya? Saya ada hanya sebagai episode dalam hidupnya. Saya mengakui cinta saya kepadanya sehingga saya bisa memiliki alasan yang tepat untuk pergi. Dia akan sedih jika kamu pergi. Gu Yue berbicara. Naer menggelengkan kepalanya dengan ejekan sendiri. Aku kalah. Apakah saya boleh tinggal? Namun, saya sudah tahu bahwa saya pasti akan kalah. Ngomong-ngomong, aku harus kalah. Kalau tidak, dia akan mati sungguhan, kan? Gu Yue terdiam. Bab 768. Naer menghela nafas dengan lembut. Dulu ketika kita bertaruh, aku membuat resolusi tegas untuk memasang taruhan karena aku tahu bahwa kamu hanya berpura-pura membunuhnya namun kamu ingin tampil tanpa cacat di jiwamu. Saya tidak punya pilihan selain mematuhi Anda. Kalau tidak, Anda akan memiliki cacat dalam jiwa Anda pada saat itu yang berarti Anda akan membunuhnya tanpa keraguan sedikit pun. Apakah kamu menyesali pilihanmu sekarang? Naer bertanya. Gu Yue sedikit terpana. Penyesalan? Saya tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia menyesal atau tidak. Naer berbicara. Jika Anda tidak ingin semua ini terjadi maka Anda seharusnya tidak menetapkan metode untuk mengintegrasikan ke dunia manusia pada awalnya. Fakta membuktikan bahwa latihan Anda benar. Hanya dengan memahami umat manusia, Anda dapat benar-benar menemukan metode untuk menghancurkan mereka. Namun, kami telah menemukan bahwa tidak semua manusia sama sekali tidak berguna. Setidaknya, empati umat manusia adalah sesuatu yang tidak kita miliki. Itu sebabnya ada Anda dan saya ketika kami masih muda. Kami tidak punya pilihan selain menyegel diri agar menjadi lebih seperti manusia. Sehingga kami dapat benar-benar mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat manusia. Itulah bagaimana bagian dari roh kita yang menjadi milik umat manusia dilahirkan. Ketika kamu menyadari bahwa perasaan manusia di dalam dirimu sudah di luar kendali, kamu memintaku untuk menghapusnya dengan paksa. Pada saat itu sudah mustahil. Itu akan menyebabkan Anda sangat terluka. Di sisi lain, semua ini karena kakakku membawakanku cinta dan kehangatan jadi aku mengerti perasaan manusia. Kamu melepaskan aku dari tubuhmu karena kamu tidak punya pilihan lain dan membuatku menjadi individu yang mandiri. Namun, saya akan selalu menjadi bagian dari Anda bahkan ketika kami adalah dua individu yang terpisah. Itulah sebabnya Anda bertaruh dengan saya untuk mencari tahu apakah kakak saya akan jatuh cinta kepada Anda dan meninggalkan saya. Jika Anda menang, maka itu akan membuktikan bahwa sentimen umat manusia itu palsu. Jadi saya akan bergabung ke dalam tubuh Anda sekali lagi. Di sisi lain, jika Anda kalah, maka Anda akan membuat saya menjadi individu yang lengkap seperti yang Anda janjikan. Bukankah itu benar? Betapa sia-sianya bahwa saya memiliki kecerdasan Anda tetapi sentimen umat manusia. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Saya mengambil 30% dari keseluruhan kekuatan Anda. Anda tidak akan pernah menjadi Anda lagi jika saya menjadi satu kesatuan yang utuh pada akhirnya. Dengan demikian, Anda tidak akan pernah meninggalkan saya. Satu-satunya pilihan adalah apakah kita bergabung kembali atau Anda memiliki kekurangan. Karena itu, jika kamu kalah maka kamu pasti akan membunuh saudaraku dan memaksaku untuk bergabung denganmu. Apakah saya benar? Gu Yue menatap Naer. Wajahnya yang menawan berubah pucat ketika dia mendengarkan retorika Naer. Gu Yue, apakah kamu tahu bahwa aku bersedia bertaruh dengan kamu karena kamu benar-benar tidak mengerti emosi umat manusia? Anda mengira bahwa saudara saya dan saya memiliki hubungan romantis yang Anda asumsikan. Sebenarnya kamu salah. Kami memiliki hubungan keluarga. Mungkin saya tidak memperlakukannya seperti itu. Tetapi dia menganggap saya saudara perempuannya. Di sisi lain, dia tidak memperlakukan Anda dengan kasih sayang tetapi cinta romantis sejati. Cinta dan kasih sayang adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi,
Dia tidak pernah meninggalkan saya atau mengkhianati saya meskipun memilih Anda. Dalam hal itu, saya kalah. Namun, Anda tidak akan mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Jadi, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang menang sebenarnya. Gu Yue menatapnya dalam-dalam. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak menyadari kamu telah merencanakan semua ini? Naer tersenyum. Tentu saja kamu tahu. Bagaimana mungkin Anda tidak mengetahui hal ini begitu cerdas? Sama seperti ketika Anda berusaha untuk diasingkan dari kakak saya. Anda sudah merasakan bahwa perasaan Anda terpengaruh. Sayangnya, cinta memiliki pengaruh halus pada karakter Anda. Sudah terlambat ketika Anda menyadari bahwa ada sesuatu yang salah karena dia sudah memiliki tempat di hati Anda. Dengan demikian, Anda telah berusaha untuk membebaskan diri dengan upaya besar untuk waktu yang lama. Namun, semakin lama waktu berlalu, semakin dia mulai tumbuh dan berakar di hatimu. Gu Yue, apakah kamu menyadari bahwa kita secara inheren terlalu naif? Apakah kita adalah binatang buas atau binatang ilahi? Selain itu, tidak peduli seberapa kuat energi Anda atau seberapa besar kekuatan spiritual Anda, tidak ada cara Anda bisa menahan emosi itu begitu kita terlibat dengan masalah hati. Itu tidak memiliki bentuk atau bentuk. Namun itu benar-benar ada. Gu Yue berbicara dengan getir. Jadi menurutmu apakah dia tidak penting lagi dengan mengatakan ini? Apa kau benar-benar berpikir begitu? Naer menghela nafas dengan lembut. Setidaknya dia akan hidup lebih lama. Ketika dia menjadi cukup kuat dengan waktu atau ketika Anda tidak mampu melawannya lagi. Saya percaya bahwa tidak ada yang akan mampu membunuhnya. Gu Yue, hadapi emosimu atau permusuhan hanya akan membutakanmu. Gu Yue tiba-tiba berbicara dengan marah. Kamu seperti manusia sekarang. Naer tersenyum. Awalnya aku manusia. Saya selalu berpikir begitu. Itulah sebabnya saya menolak untuk menghancurkan umat manusia dan saya bahkan rela melihat kita hidup bersama dalam damai. Saya juga mencintai saudara lelaki saya dan orang tua kami. Saya menikmati dunia umat manusia dan keanehannya. Anda menang. Namun Anda juga kalah. Namun, saya benar-benar berharap Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik di masa depan. Tidak. Kalian semua akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Napas Gu Yue bertambah cepat. Kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak mampu membunuhnya tanpa ampun. Naer menggelengkan kepalanya. Tentu saja kamu tidak bisa. Anda tidak bisa sejak awal. Bahkan tanpa kehadiran saya. Anda juga tidak bisa. Kalau tidak, mengapa Anda menunggu sampai sekarang? Sejak kapan Anda begitu ragu? Mungkin Anda berdiri kesempatan ketika Anda ragu-ragu pertama kali. Tetapi Anda mungkin tidak akan pernah membunuhnya lagi setelah Anda ragu-ragu 3 kali. Saya mengerti Anda dengan cukup baik. Jadi Anda harus jelas tentang hal ini di hati Anda juga. Setelah bergabung, Anda akan menjadi saya dan saya akan menjadi Anda. Anda akan lebih terpengaruh dan mengalami kesulitan besar dalam mengambil keputusan. Anda harus mencintainya. Saudaraku benar-benar luar biasa. Meskipun kita tidak tahu dari mana asal keturunan Golden Dragon King-nya. Aku akan mengakui bahwa dia satu-satunya yang layak menjadi teman kita di dunia manusia. Wajah Gu Yue dipenuhi dengan kekecewaan. Kesalahan terbesar saya adalah keputusan saya untuk menempatkan taruhan dengan Anda saat itu. Saya seharusnya tidak membuat Anda menjadi satu kesatuan yang terpisah sama sekali. Paling tidak, saya masih bisa mengerahkan pengaruh halus saya jika kita tetap sebagai satu. Kamu kalah. Dan aku juga kalah. Anda benar bahwa saya tidak tahan untuk membunuh. Itu sebabnya saya hanya bisa meninggalkannya dan memberikan waktu agar cinta kami memudar. Mungkin dengan melakukan itu, aku bisa membunuhnya suatu hari. Mungkin dia bisa tumbuh cukup cepat sehingga dia bisa membunuhku suatu hari. Anda mengerti bahwa konflik antara kami tidak dapat direkonsiliasi. Ini adalah konflik antara manusia dan binatang buas. Ini juga konflik antara ketuhanan dan binatang ilahi. Ini adalah konflik yang tidak dapat kita selesaikan. Naer diam. Dia menjadi sunyi. Ketika aku pergi, kamu akan pergi juga. Dia akan sedih. Tubuh Gu Yue bergidik. Itu masih akan lebih baik daripada aku tetap di sisinya dan orang-orang kita kehilangan kendali dan mengambil inisiatif untuk membunuhnya.
Saya masih jauh dari mampu untuk keluar dari segel sepenuhnya. Inti sudah terbangun. Tetapi Anda tahu ada banyak makhluk yang kuat di antara orang-orang kami. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang mampu menjadi binatang ilahi yang tidak mampu aku tekan. Karenanya, saya ditakdirkan untuk pergi. Naer menggigit bibirnya. Mungkin kamu benar, Gu Yue. Anda benar-benar berubah. Anda tahu bagaimana mempertimbangkan orang lain. Terutama dia. Saya mengerti sekarang bahwa Anda harus pergi untuk memberinya lebih banyak ruang untuk tumbuh. Anda berharap dia akan menjadi cukup kuat suatu hari sehingga tidak mungkin Anda bisa membunuhnya. Namun, Anda tahu itu tidak mungkin. Alam ilahi tidak ada. Dia tidak akan pernah mencapai levelmu sampai keabadian. Gu Yue tersenyum. Kamu tahu. Tapi kamu tidak memahaminya. Anda tidak tahu apa maksudnya di dalam hati saya. Anda juga tidak tahu berapa persen dari saya milik umat manusia sekarang. Anda benar bahwa saya punya penyesalan. Saya menyesali keputusan saya untuk mengeluarkan perintah untuk berintegrasi ke dunia manusia pada awalnya. Namun, saya harus memenuhi misi saya. Namun ada beberapa yang tidak ingin saya lukai. Jadi, biarkan saya menghadapi kontradiksi sendirian. Saya juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi saya harus bergerak maju. Kembalilah, Naer. Saya tidak lagi Gu Yue mulai hari ini dan seterusnya. Namaku akhirnya akan lengkap. Hanya saja dia tidak akan tahu itu akan menjadi Gu Yuena. Bintik-bintik cahaya berkilauan saat tubuh Gu Yue tiba-tiba berubah tembus. Itu tembus keperakan putih saat heksagram di bawah kakinya menyulap lapisan perisai tak berbentuk yang menjerat keduanya. Jika seseorang berada di dekatnya, orang akan menyadari bahwa tidak ada satu ons pun fluktuasi energi yang merembes keluar dari dunia putih dan keperakan itu. Tubuh Naer berubah tembus juga. Dia mulai berjalan menuju Gu Yue selangkah demi selangkah dengan air mata mengalir di wajahnya. Sulit bagiku untuk meninggalkan semua ini. Semua orang di sekitarku, guruku dan kakakku. Bab 769. Gu Yue menghela nafas. Namun, kamu juga harus tahu bahwa tidak peduli seberapa sulitnya. Kamu tidak memiliki sumber energi. Jadi kamu ditakdirkan untuk kembali. Jika tidak, Anda hanya akan menghilang ke udara. Kamu mengatakan itu sebelumnya bahwa aku adalah kamu dan kamu milikku ketika kamu telah kembali padaku. Saya akan melepaskan segalanya. Karena cacat sudah berubah menjadi celah. Maka kita akan menerima celah ini bersama. Mungkin semuanya akan berbeda sekarang. Siluet putih perak tumpang tindih. Naer dan Gu Yue merentangkan tangan mereka saat kedua siluet itu perlahan-lahan mulai menyatu. Rambut hitam Gu Yue menghilang sementara mata hitamnya berubah ungu. Penampilan seperti anak kecil Naer menghilang saat dia perlahan-lahan bertambah besar. Setelah mereka berdua terlihat benar-benar identik dan telah berubah menjadi Dewi Tombak Naga. Yang 3 tahun lebih tua. Cahaya perak tiba-tiba menghilang dengan cepat ke danau Dewa Laut yang sunyi. Tang Hulin tidak tahu berapa lama dia tidur. Tetapi dia merasa sudah sangat lama sejak dia beristirahat dengan sangat baik. Perasaan itu hanya tak terlukiskan. Gu Yue. Tiba-tiba dia ingat di mana dia berada. Tapi dia tidak membuka matanya. Wajahnya dipenuhi dengan kepuasan saat dia mencium aroma unik tubuhnya. Dia tanpa sadar meraih sosok langsingnya. Tidak ada yang terjadi sejak dia hanya memeluknya saat mereka tidur sepanjang malam. Itu adalah persekutuan sentimental. Tetapi hatinya menyala panas pada saat itu mungkin karena matahari pagi. Meski tidak tahu harus berbuat apa. Nalurinya tetap fungsional. Namun tangannya tidak menyentuh apapun. Sosok ramping hipnosis itu tidak di sisinya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa fisiknya sangat elastis. Tidak ada ons daging berlebih di tubuhnya. Ada rasa nyaman yang tak terlukiskan saat dia berbaring di pelukannya. Gu Yue. Tang Hulin memanggil sekali lagi sebelum membuka matanya. Matahari menembus jendela kamar. Dan seberkas cahaya jatuh ke tubuhnya. Dia merasa sangat nyaman dan hangat. Gudang kayu itu kosong, rapi, dan bersih. Pengangkut makanan yang sangat besar ditempatkan di atas meja. Apakah ini sarapan yang dia siapkan untukku? Tang Hulin melompat dari tempat tidur. Di mana Gu Yue? Dia memiliki pemikiran ini di hatinya ketika dia berjalan ke meja dan membuka pembawa makanan. Tiba-tiba,
Aroma yang menggiurkan menghembus wajahnya. Penikmat makanan Tang Wulin dapat segera menentukan bahwa makanan dalam makanan pembawa semuanya sangat bergizi. Wow, luar biasa. Sudah lama sejak saya terakhir memiliki ruby shrimp. Itu piring yang sangat besar. Senang rasanya kembali lagi. Ada begitu banyak makanan lezat yang hanya ditemukan di Douluo kontinen. Pengangkut makanan memiliki total 6 tingkatan. Setiap tingkatan mengandung jenis kelezatan yang sangat bergizi dan sangat lezat. Dia tahu bahwa makanan disiapkan dengan cara yang sangat halus dan sangat teliti. Tang Wulin tidak peduli tentang kesopanan saat ia mulai pesta segera. Perutnya sudah terasa hangat dan nyaman saat mulutnya penuh dengan makanan harum. Energi dari makanan bahkan bisa menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Perasaan itu benar-benar luar biasa. Itu selalu yang terbaik ketika perut penuh dengan makanan. Di mana Gu Yue? Mungkinkah dia di kelas? Kenapa dia belum kembali? Tang Wulin mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Itu adalah halaman kecil di luar ruangan. Itu bukan dari ukuran besar, tetapi ditutupi oleh vegetasi hijau yang subur. Tempat itu dipenuhi sumber kehidupan. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan kemudian perlahan-lahan menghembuskan napas. Dia merasa diperbaharui secara rohani sekaligus. Di mana Gu Yue? Biarkan saja. Saya akan menunggunya di kamar. Masih lebih baik daripada mencarinya di mana-mana. Saya pikir dia harus segera kembali karena dia tahu saya di sini. Tang Wulin kembali ke kamar. Saat dia bersiap untuk bermeditasi saat dia menunggu kembalinya Gu Yue, tiba-tiba terdengar suara dari meja di sebelah tempat tidur. Dia berbalik dan menemukan seorang komunikator jiwa kecil berbaring di atas meja. Apakah ini Gu Yue? Dia tidak membawa komunikatornya. Tang Wulin berjalan mendekat dan mengambil perangkat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab panggilan itu. Halo, saya teman Gu Yue. Dia telah melupakan komunikator jiwanya. Silakan tinggalkan pesan Anda, dan saya akan menyampaikannya ketika dia kembali. Tang Wulin mengambil komunikator jiwa dan berbicara dengan cara yang sangat formal. Namun, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada suara yang datang dari ujung lain dari komunikator. Halo, bisakah kau mendengarku? Tang Wulin bertanya sekali lagi. Masih belum ada suara dari ujung sana. Tang Wulin mengerutkan kening. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menutup telepon dan menganggapnya sebagai pertanda buruk. Wulin. Akhirnya, seseorang memanggil dengan susah payah dari ujung telepon yang lain. Jantung Tang Wulin tiba-tiba berdebar kencang karena alasan yang tidak diketahui saat mendengar suara itu. Ekspresi wajahnya menjadi suram. Gu Yue. Tang Wulin berjuang untuk mengeluarkan kata-kata. Jawab Gu Yue lembut. Tang Wulin bertanya, di mana kamu? Gu Yue menjawab dengan tidak relevan. Apakah kamu sudah makan makanan yang aku tinggalkan? Iya nih. Itu sangat lezat. Segera kembali. Oke. Saya baru saja kembali. Jadi saya tidak tahu bagaimana memasuki pelataran dalam. Tang Wulin tersenyum ketika berbicara. Gu Yue berbicara. Maaf, Wulin. Kenapa? Tang Wulin menekan kegelisahan di dalam hatinya dengan upaya keras. Aku pergi. Gu Yue akhirnya membiarkannya keluar. Meninggalkan. Kemana Anda akan pergi? Tang Wulin bertanya dengan tergesa-gesa. Suara Gu Yue terdengar seperti dia menangis. Aku harus pergi. Untuk diriku sendiri dan juga untukmu. Saya harus pergi. Maafkan aku, Wulin. Saya pergi. Komunikator jiwa tiba-tiba digantung pada titik ini. Tang Wulin langsung terpana. Dia buru-buru memutar nomor yang dipanggil Gu Yue dari tetapi hanya mendapat sinyal sibuk. Tidak mungkin panggilannya akan berhasil. Dia memutar nomor itu lagi dan lagi terus-menerus dan terus mencoba berulang kali. Namun, dia hanya bisa mendengar sinyal sibuk. Tidak ada perubahan sama sekali. Meninggalkan. Dia akan pergi. Kemana dia bisa pergi? Tidak. Saya harus mencarinya. Tang Wulin berlari keluar dengan cepat dengan komunikator jiwa di tangannya. Dia baru saja meninggalkan ruangan ketika semburan kuat dan tak tertahankan tiba-tiba turun dari langit. Tang Wulin merasa seolah-olah dia menabrak dinding yang kokoh. Tubuhnya memantul kembali. Dan dia terlempar dengan kasar ke lantai. Lagi pula, kekuatannya yang luar biasa tidak bisa dianggap enteng.
Meskipun dia baru saja mulai mempercepat pintu, dia pasti sudah membangun banyak energi. Namun dia dengan mudah dipantulkan kembali. Gelombang kejutnya pasti sangat kuat. Sesosok turun dari langit. Itu adalah pemuda yang tampan. Hanya saja wajahnya yang tampan saat ini memasang ekspresi marah. Dengan satu lambaian tangannya, tubuh Tang Wulin terbang kepadanya tanpa terkendali. Dia meraih segenggam jubah depan Tang Wulin. Di mana Naer? Kemana dia pergi? Yunming yang selalu tenang pada hari-hari biasa benar-benar terbakar oleh kemarahan. Sudah bertahun-tahun sejak dia sangat marah. Naer. Tang Wulin tidak berhasil bereaksi terhadap situasi sekaligus karena panik di hatinya. Yunming mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Tang Wulin. Dan sensasi dingin menyebar ke seluruh tubuh Tang Wulin, membuatnya gemetar sebelum pulih. Tidak apa-apa. Apa yang terjadi padanya? Tang Wulin buru-buru bertanya dengan cemas. Yunming juga sudah tenang. Dia mengingat statusnya saat melepaskan cengkeramannya dan meletakkan Tang Wulin di lantai. Dia kemudian menyerahkan surat dari tangannya ke Tang Wulin. Tang Wulin mengambilnya dan langsung terpana. Guru, Naer telah mengecewakan Anda. Tetapi Naer harus pergi. Saya tidak tahan berpisah dengan Anda. Istri guru, semua orang dan semua yang ada di Pulau Sigat. Namun Naer harus pergi. Tolong jangan sedih. Oke. Naer memiliki alasan yang tidak memberinya pilihan selain pergi. Saya harus memberitahu Anda bahwa Naer selalu menganggap Anda sebagai ayahnya. Sama seperti ayah kakak saya. Guru, tolong jangan sedih. Naer baik-baik saja dan semuanya akan baik-baik saja. Naer pergi. Tolong bantu saya untuk mengawasi saudara saya. Saudaraku sangat luar biasa. Jadi jika kamu bisa, terimalah dia sebagai muridmu. Juga, tolong informasikan saudara saya bahwa Naer baik-baik saja. Katakan padanya bahwa Naer pergi mencari ayah dan ibu. Ditandatangani dengan Love, Naer. Tidak terlalu banyak konten dalam surat itu. Tetapi hanya satu hal yang disebutkan berulang kali. Itu adalah bahwa Naer telah pergi. Bab 770. Gu Yue baru saja menelepon melalui komunikator jiwa yang memberitahunya tentang kepergiannya ketika Tang Wulin menerima surat seperti itu dari Yunming. Kegembiraan dan kebahagiaannya di pagi hari semuanya hilang dalam sepersekian detik. Seolah-olah seseorang telah menuangkan baskom berisi air dingin ke kepalanya. Dua wanita paling penting dalam hidupnya telah pergi tanpa sepatah kata pun. Ini semua salahmu. Kaulah yang mendorongnya pergi dengan sedih. Jika saya tidak dapat menemukan Naer. Yunming mendengus dingin. Rasanya seluruh pulau Dewa Laut bergetar. Tang Wulin menamparkan dirinya sendiri dengan suara tepukan yang tajam. Memang benar bahwa dia menikmati momen gejolak emosional dengan Gu Yue tadi malam sehingga dia mengabaikan saudara perempuannya. Bagaimana mungkin dia tidak menderita kesakitan dan kesedihan karena hal ini? Namun, matanya tenang dengan cepat setelah dia memukul dirinya sendiri meskipun meninggalkan bekas telapak tangan berwarna merah di pipinya. Halo, Anda adalah Guru Naer. Jadi Anda harus menjadi Master Pavilion Dewa Laut, bukan? Tang Wulin senang bertemu dengan Master Pavilion. Dia memberi hormat kepada Yunming segera. Yunming melambaikan tangannya sekali untuk memberhentikannya. Kemana Naer pergi? Bisakah Anda memikirkan suatu tempat? Tang Wulin memberikan senyum yang dipaksakan. Aku tidak bisa memikirkan apapun. Sudah lebih dari 3 tahun sejak saya terakhir datang ke sini. Saya tidak mungkin memikirkan dimanapun. Tidak hanya Naer telah pergi. Tetapi Gu Yue juga baru saja memberi saya panggilan melalui komunikator jiwa yang telah dia tinggalkan juga. Saya tidak tahu apakah kepergian mereka terkait. Tetapi saya merasa kami harus segera mencari mereka sekarang. Kita harus mencari mereka di semua tempat yang mungkin mereka kunjungi. Apakah Naer punya teman di Pulau Sigat? Ekspresi Yunming sedikit santai setelah menyadari bahwa Tang Wulin telah tenang begitu cepat dan tidak kehilangan akalnya. Enggak. Naer hidup dalam pengasingan yang dalam dan jarang keluar di sebagian besar hari. Dia hampir tidak pernah keluar selain menghabiskan waktu bersama saya dan istri saya. Dia juga tidak punya banyak teman. Kalau tidak, dia tidak bisa berkultivasi dengan cepat di usianya. Tang Wulin berbicara. Keduanya pergi. Jadi mungkin entah bagaimana ada hubungannya. Saya akan bertanya-tanya dari teman saya tentang keberadaan Gu Yue.
Mereka adalah sisa anggota Shrek Seven Monsters. Mereka mungkin punya beberapa informasi. Saya selalu berada di pelataran luar ketika saya masih di akademi sejak awal, jadi saya tidak terbiasa dengan pelataran dalam. Mungkin mereka akan tahu lebih banyak. Selain itu, Guyu berasal dari Spirit Pagoda. Dia mungkin berada di markas Spirit Pagoda. Saya pikir saya harus segera menuju ke Pagoda Roh dan memanggil teman-teman saya untuk membantu mencarinya. Ekspresi Yunming tiba-tiba menjadi aneh. Apakah Anda tahu bahwa Gu Yue bertindak sebagai pemimpin Shrek Seven Monsters di tempat Anda pada awalnya? Dia tidak dapat bergabung dengan Shrek Seven Monsters karena latar belakangnya di Spirit Pagoda. Dia selalu percaya bahwa kamu akan kembali. Jadi dia membantu menggantikanmu. Tang Wulin tertegun. Aku tidak menyadarinya. Dia. Yunming berbicara dengan suara berat. Singkirkan ini dulu. Kunjungi Spirit Pagoda seperti yang Anda katakan. Saya akan memanggil beberapa orang akademi untuk mencari mereka. Kita pasti bisa menemukannya selama mereka belum meninggalkan kota Shrek. Itu juga yang terbaik jika kita dapat menemukannya, atau aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tang Wulin tidak peduli tentang kemarahan Yunming. Meskipun dia berusaha keras untuk menenangkan dirinya sendiri. Bagaimana dia juga tidak merasa cemas. Dia berlari keluar dengan kecepatan kilat. Saat dia berlari, dia memutar nomor teman-temannya satu persatu melalui komunikator jiwa. Untungnya, nomor komunikator jiwa semua orang tetap sama. Xie menjawab, "Apa? Gu Yue telah pergi. Kakak laki-laki. Apa yang terjadi?" "Oh, tentu. Kami akan mencarinya di akademi saat Anda menuju ke Pagoda Roh terlebih dahulu." Anda benar bahwa tempat yang paling dia kunjungi adalah Spirit Pagoda. Dia berkunjung ke sana beberapa kali setiap bulan biasanya. Terakhir kali kami pergi ke platform kenaikan roh untuk mengangkat cincin jiwa kami. Saya perhatikan bahwa anggota lain dari Pagoda Roh memanggilnya dengan cara yang sangat bergengsi. Posisinya di Spirit Pagoda pasti sudah agak tinggi sekarang. Yuanen Yehui berkata, cepat pergi. Sejak kamu hilang, Gu Yue berada dalam suasana hati yang bermasalah selama ini. Serahkan akademi kepada kami. Yue Zhengyu menyatakan, aku akan mencarinya di luar di beberapa tempat yang biasanya kita kunjungi untuk makan. Su Xiaoyan menjawab, saya akan mencarinya di tempat kultivasi kami yang biasa. Ye Xinglan berbicara, saya akan mencari di daerah sekitar pelataran dalam. Su Lizhi bersamaku sekarang. Teman-temannya semua sibuk. Sementara Tang Wulin berlari keluar dari Shrek Academy seperti burung dalam penerbangan. Dia memanggil taksi dan langsung menuju markas Spirit Pagoda. Seluruh akademi Shrek mulai mengambil tindakan tidak lama setelah dia pergi. Semua tingkat otoritatif dan pusat transportasi kota Shrek menerima pemberitahuan dan foto Naer dan Gu Yue sehingga mereka dapat mencari jejak mereka. Atlas Douluo Yunming adalah sosok yang kuat. Dia mampu meluncurkan kekuatan yang sangat besar dalam sepersekian detik jika dia ingin mencari seseorang. Pada kenyataannya, dia tidak perlu mencari Naer di dalam akademi. Dengan kecepatan kultivasinya, dia bisa menyebarkan kekuatan spiritualnya dan menutupi lahan seluruh akademi dengan mudah dan bahkan kota Shrek. Namun dia tidak dapat menemukan jejak Naer atau bahkan auranya. Seolah Naer menghilang ke udara. Tidak. Tang Wulin tidak menerima informasi yang berguna dari markas Spirit Pagoda. Masalahnya adalah dia bukan dari Spirit Pagoda. Tidak mungkin dia bisa mengetahui informasi keberadaan pejabat tinggi. Setelah itu, akademi secara pribadi berkomunikasi dengan Spirit Pagoda dan menerima informasi Spirit Pagoda bahwa Gu Yue tidak pergi ke Spirit Pagoda selama setengah bulan. Jadi tentu saja, dia tidak ada di sana sekarang. Selama 3 hari berikutnya, Tang Wulin dan teman-temannya telah mencari di hampir setiap sudut kota Shrek. Tetapi mereka tidak berhasil menemukan satu petunjuk pun. Gu Yue sudah pergi. Naer sudah pergi. Tidak mungkin mereka dapat dihubungi melalui metode komunikasi apapun. Pasang surut kehidupan yang kejam tidak lebih dari ini. Tang Wulin mencari tanpa istirahat selama 3 hari sebelum dia kembali ke Shrek Academy sekali lagi. Dia tidak pergi ke pelataran dalam. Sebagai gantinya, dia kembali ke asrama siswa yang bekerja sendirian. Tidak ada asupan siswa baru. Jadi semuanya persis sama seperti sebelum mereka menuju ke benua Bintang Luo.
Tang Hulin duduk di tangga di depan asrama saat dia melihat ke arah depan dengan linglung. Matanya yang biasanya cerah sekarang menjadi merah. Kenapa dia pergi seperti itu? Mengapa? Mereka baru saja bersama. Dan dia baru saja mengaku mencintainya. Namun dia pergi tanpa sepatah kata pun. Sekarang, Tang Hulin menyadari bahwa dia menghadapi bahaya yang begitu besar sehingga dia takut bahkan Akademi Shrek tidak mampu menahan masalah. Tang Hulin dipenuhi dengan rasa bersalah ketika dia memikirkan Naer. Dia sangat membenci dirinya sendiri karena tidak menemani Naer pada malam itu untuk menghibur hatinya yang hancur. Penderitaan ganda kehilangan seseorang membuat Tang Hulin menderita rasa sakit yang luar biasa di dalam hatinya. Orang lain pasti sudah mogok sejak sebelumnya di tempatnya. Dia tidak akan mampu menahan ini jika bukan karena penderitaan spiritual, psikologis dan fisik yang berulang di masa lalu. Naer pergi ketika dia berusia 6 tahun. Kali ini dia pergi sekali lagi ketika dia berusia 16 tahun. Di mana sebenarnya Naer? Di mana Gu Yue? Mengapa mereka berdua pergi? Apakah itu sesuatu yang tidak bisa dihadapi bersama? Mengapa semua orang meninggalkanku? Tang Hulin tiba-tiba merasa seperti dia paling tenang ketika dia berada di lembah naga. Dia menghabiskan setiap hari dengan sibuk tanpa istirahat tetapi setidaknya hatinya damai. Meskipun dia selalu merindukan mereka berdua, itu tidak terasa menyakitkan seperti sekarang. Hulin. Sebuah suara lembut bergema di sampingnya. Tang Hulin mengangkat kepalanya dan menemukan Dai Yuner berdiri di sisinya. Ada dua sosok lagi di belakangnya. Mereka adalah Long Yue dan Sumyer. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi. Meskipun saya tidak tahu mengapa dia pergi tetapi karena Anda berdua jatuh cinta. Lanjutkan pencarian Anda. Mungkin. Dia mungkin kembali suatu hari nanti. Dai Yuner menghibur. Tang Hulin menggelengkan kepalanya. Sumyer berjalan dengan langkah besar ke depannya. Berdiri. Berhentilah bertingkah seperti pecundang. Biarkan saya bertanya. Apakah dia mencintaimu? Tang Hulin mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Dia tidak memiliki keraguan tentang ini. Bersambung.